Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-'azizul ghaffar wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa wal mukhtar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita karunia-Nya. Begitu banyak nikmat yang kita rasakan pada malam hari ini, sehingga kita bisa memanfaatkan banyak nikmat yang Allah berikan. Sama-sama kita manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan tentang surat Ad-Duha yang sebelumnya kita awali sama-sama dengan membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat Ad-Duha. Ya, kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, surah Ad-Duha. Tadabburnya kita kemarin sudah menjelaskan beberapa ayat di awal berkenaan tentang surat Ad-Duha, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrah. Dikarenakan asbab nuzulnya disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW sakit sekitar 2-3 hari dan terputusnya wahyu, tidak berjumpa dengan Jibril, maka ada seorang perempuan yang dia mengatai Rasulullah SAW bahwa setannya terlambat datang kepadanya. Jadi maksud siapa? Yaitu Jibril alaihissalam. Siapa yang menyebutkan bahwa setannya itu terlambat datang? Perempuan itu siapa? Ummu Jamil. Siapa itu Ummu Jamil? Istrinya Abu Lahab.
Ya, karena memang keluarga Abu Lahab, dari Abu Lahab sendiri, istrinya dan anak-anaknya semuanya memusuhi Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka kerabat dari Rasulullah SAW. Ya, kerabatnya sendiri, tantenya sendiri, bulenya sendiri. Ya, jadi bule dari pamannya yaitu Abu Lahab, Abdul Uzza nama aslinya, Abdul Uzza. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mendapati hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan yaitu surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, yang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sama sekali tidak meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula membenci. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ummu Jamil bahwa Tuhannya Muhammad telah membencinya, telah melantarkannya, telah meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan surat Ad-Duha. Ya. Di awal surat disebutkan di ayat pertamanya wad-duha, waktu duha. Ini kita sudah sampaikan bahwa memang ada dua pendapat mengenai tafsir surat Ad-Duha pada ayat pertama ini. Yang pertama adalah makna dari Ad-Duha adalah an-nahar, yaitu siang hari. Ya, yang kedua adalah Ad-Duha sendiri waktu khusus. Ya, kalau an-nahar ya waktu mulainya matahari sampai pada terbenamnya matahari. Sedangkan waktu duha maka waktunya lebih singkat. Sebelum ya zawalnya, sebelum masuknya waktu zuhur. Ya, yang disebut pada waktu duha, dan waktu duha termasuk waktu yang khusus, punya keutamaan yang khusus. Dan juga kita ketahui bahwa ada sholat sunnah yaitu sholat duha. Ya. Dan disebutkan juga ya bahwa pada kekhususan pada waktu duha ini pada masa Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu duha. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan tukang sihirnya Fir'aun, sampai terjadinya ya pertarungan antara ular yang dimiliki oleh tukang sihir tersebut dengan ular yang ya mukjizat dari Nabi Musa, menjadikan tukang sihir tersebut masuk Islam. Masuk Islamnya itu ya mengakui bahwa Tuhannya Nabi Musa adalah Tuhan yang esa, yang berhak diibadahi di waktu duha. Maka waktu duha termasuk waktu yang istimewa, yang spesial. Maka dalam Islam pun juga demikian. Sebagaimana yang kita tahu bahwa orang yang melaksanakan sholat duha mempunyai banyak fadilahnya, banyak keutamaannya. Ya, dan disebutkan juga jikapun misalnya ada salah seorang yang memang mungkin sulit bagi dirinya untuk bangun tengah malam, sepertiga malam untuk melaksanakan tahajud, sholatul lail, maka penggantinya adalah sholat duha. Walaupun kalau memang bisa dua-duanya lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya belum terbiasa untuk itu, untuk bangun malam, maka penggantinya bisa dengan sholat duha. Sholat duha ya untuk rakaatnya sudah kami sebutkan, paling sedikit yaitu 2. Ya, paling banyak 8. Dari sebagian ulama berpendapat. Sebagian yang lain maka ada yang menyebutkannya tidak terbatas. Ya, ada yang menyebutkan 8, ada yang menyebutkan tidak terbatas. Ya, berikutnya yang kedua. Oh ya, disebutkan juga nih ya dalam ayat pertama ini bahwa kebiasaan orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, yaitu orang yang selalu melaksanakan sholat duha. As-salatul awabin hina tarmadu al-fisal. Ya, sholatnya awabin, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah tatkala kaki-kaki anak-anak unta kepanasan karena panasnya sinar yang dipijaknya. Ya, pasir yang dipijaknya. Ya, jadi waktu mulainya sholat duha yaitu ketika terpancarnya sinar matahari sampai terasanya
kehangatan atau panas pada matahari. Ya, ini dan kebiasaan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat yang kedua, wal laili idza saja. Ya, dan demi malam apabila telah sunyi. Ya, apabila malam telah sunyi. Ini beberapa memaknai sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, bermakna yang pertama demi malam tatkala datang kegelapannya. Yang kedua demi malam tatkala di puncak gelap gulitannya. Yang ketiga demi malam tatkala gelapnya meliputi manusia. Dan yang terakhir demi malam tatkala sunyi senyap. Ini makna pada walaili idza saja. Ya. Dan disebutkan waktu malam adalah waktu yang senyap. Ya, semua orang beristirahat kecuali sebagian kecil yang masih menggunakannya untuk melanjutkan aktivitas. Ya, karena memang disebutkan malam adalah waktu untuk beristirahat. Memang Allah Subhanahu wa taala gunakan waktu malam ini untuk manusia, untuk makhluk hidup seluruhnya. Ya, enggak semuanya, nggih. Ada memang makhluk hidup yang memang ketika malam hari mencari makan. Ya. Tapi khusus untuk manusia maka dianjurkan untuk beristirahat karena memang malam diperuntukkan untuk istirahat. Ya, itu lebih afdal. Kalaupun memang ya kita menginginkan menggunakan waktu malam, maka sangat dianjurkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan malam harinya terutama pada sepertiga malam untuk salat tahajud, salat lail pada malam hari. Ya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi di sini, wa ibadihu. Ini saya salah nih. Wa ibaduhu harusnya nih. Wa ibaduhu alladziina ya'budunahu bil-laili idza adlam. Demi hamba-hambanya yang beribadah kepadanya di malam hari tatkala gelap gulita. Jadi memanfaatkan pada malam harinya bukan hanya istirahat saja, ya, tapi juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika istirahatnya ini diniatkan untuk nantinya bangun tengah malam, maka tidurnya itu istirahatnya juga termasuk pada ibadah. Ya, termasuk pada ibadah. Memang kalau misalnya sejak Isya misalnya kita istirahat dan istirahat kita itu memang diniatkan untuk nantinya bisa bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya begitu ya. Maka nanti istirahatnya itu, tidurnya itu bernilai ibadah, berpahala sampai dia melaksanakan ibadah tersebut. Berikutnya yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, Tuhanmu tidak meninggal engkau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituduhkan oleh Ummu Jamil. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah sebelumnya dengan waktu duha, dengan waktu malam, lail. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW dan tidak membenci beliau. Ya, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga. Yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Ya, yaitu bahwa sungguhnya yang terakhir itu bagi Nabi lebih baik daripada yang awal. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, ini adalah dalil bahwa Rasulullah SAW setiap saat ditingkatkannya, naik derajatnya ditingkatkan. Apa yang telah berlalu tingkatannya lebih rendah dari apa yang akan datang. Semakin berjalannya waktu maka semakin tinggi kedudukan Nabi di sisi Allah dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedudukan Nabi di sisi Allah menjadi sempurna tatkala meninggal dunia. Ya, oleh karena itu kedudukan Nabi setelah meninggal dunia lebih afdal daripada sebelum meninggal. Kehidupan Rasulullah sebelum meninggal, ya,
itu kurang tidak afdol dibandingkan ketika setelah meninggal. Jadi setelah meninggal itu kedudukan Rasulullah lebih tinggi, lebih afdol dibandingkan ketika masih hidup. Karena Rasulullah ketika sudah meninggal, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang ada beberapa orang begitu yang memang mengetahui hal tersebut tapi memanfaatkan pada tempat yang salah. Ini sebagaimana yang kami dapatkan dalam tafsirnya bahwa ada beberapa orang yang mendapati bahwa memang Rasulullah itu lebih afdal, lebih mulia ketika wafatnya. Maka mereka memanfaatkan kuburan beliau untuk berdoa. Bukan berdoa untuk Nabi, tapi berdoa untuk keinginannya perantara dengan jasad atau kuburan Nabi Muhammad SAW. Dan ini termasuk pada kekeliruan. Karena memang kita dituntut untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika memang kita ingin dengan wasilah, maka wasilahnya dengan orang yang masih hidup. Jadi orang yang kita anggap soleh misalnya, minta doa kepada orang tersebut untuk mendoakannya. Karena setiap orang yang sudah meninggal sudah punya urusan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima disebutkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Disebutkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa ayat ini adalah ungkapan dari Allah yang sangat komprehensif. Allah akan memberikan suatu kepada Nabi, dengannya Nabi akan ridho dan puas, memberikan begitu banyak kenikmatan. Karena maksud dari ayat ini nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan kesempurnaan kondisi Nabi di akhirat. Dalam bentuk apakah pemberian itu? Yang jelas Nabi akan ridho dengan pemberian tersebut. Setelah Allah membantah pernyataan sebagai kaum musyrikin yang mengatakan bahwa Allah dan Jibril meninggalkan Nabi, maka Allah segera menurunkan surah Al-Duha. Allah mengingatkan beliau bahwa Allah tidak mungkin meninggalkannya, sedangkan karunia karena Allah diberikan terus kepada Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karunia tersebut, menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW di ayat berikutnya, ayat ke-6. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Nikmat yang pertama yang disebutkan pada surat ini. Bukankah dia mendapatimu sebagai orang yatim, seorang anak yang yatim, lalu dia melindungimu? Sebagaimana yang kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim, lahir dari perut ibunya sementara ayahnya telah meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah merasakan melainkan kasih sayang, kepada orang tua belum merasakan, ayahnya apalagi. Dan hidup yatim di bawah asuhan sang ibu itu pun tidak lama. Kemudian ketika ibunya bersafar mengunjungi paman Nabi di kota Madinah, lalu di perjalanan pulangnya menuju Mekah di suatu tempat yang bernama Abwa, ibunda Nabi pun meninggal dunia karena sakit keras. Lalu kala itu Nabi masih berumur 6 tahun. Jadi beliau Nabi Muhammad SAW bersama ibunya tidaklah lama. Dan ketika kecil pun juga dititipkan kepada Halimah Sa'diyah untuk disusui. Dikarenakan memang posisi ibunya juga sudah sakit begitu. Maka ketika meninggal ibunda beliau pada usia 6 tahun, maka setelahnya dititipkan kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Diasuh oleh kakeknya, karena memang termasuk cucu kesayangan dari Abdul Muthalib, dari anak yang beliau sayang itu Abdullah. Maka sampai disebutkan dalam riwayat saking sayangnya kakek Nabi Muhammad SAW ini,
sampai beliau mengizinkan Nabi Muhammad untuk duduk di singgahnya kursi khusus untuk Abdul Muthalib, karena kakek Rasulullah ini adalah pembesar Quraisy dan beliau punya kursi khusus untuk kakek beliau itu di depan Ka'bah, dan tidak ada satu orang pun orang Mekah yang berani duduk di sana, dikarenakan memang mereka ta'zim, mereka mengagungkan Abdul Muthalib sebagai kepala sukunya Quraisy pada saat itu. Maka ketika mendapati Nabi Muhammad duduk di sana, banyak orang yang mencegahnya agar tidak duduk, karena memang ini khusus untuk Abdul Muthalib. Ya, bahkan anak-anaknya pun tidak ada yang duduk di sana. Ya, tapi ketika cucunya Nabi Muhammad itu duduk, maka kakeknya membiarkan, ya, agar duduk di situ, dan sampai menyebutkan bahwa cucunya ini akan menjadi orang besar, ya, sebagaimana kakeknya, begitu, ya. Nah, ini saking sayangnya kakeknya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW bersama kakeknya itu juga tidak lama. Dan ketika itu beliau ditinggal pergi atau meninggal kakeknya pada usia 8 tahun dan dititipkan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan Abu Thalib dengan Abdullah ini satu ibu. Sedangkan paman-paman lainnya itu beda ibu. Karena Abdul Muthalib bukan cuma punya satu istri, tapi ada beberapa istri. Jadi kalau misalnya kita sebutkan paman-pamannya tidak semua dari satu ibu, ada beberapa yang memang itu beda ibu. Kenapa kok Abdul Muthalib itu sangat sayang dengan Nabi Muhammad? Dikarenakan Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad, itu adalah saudara satu ibunya. Maka sayangnya sangat sekali. Maka sampai disebutkan paman Rasulullah itu sampai berani untuk mengorbankan nyawanya demi ponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, saking sayangnya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW itu dididik oleh pamannya, maka Abdul Muthalib pun tidak membedakan antara anak kandung dengan ponakannya itu. Rasulullah SAW tidak membedakan sama sekali. Sama sekali tidak membedakan. Walaupun dalam keadaan paman Rasulullah itu miskin. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa kenapa Rasulullah itu sangat sayang dengan anak yatim. Sangat sayang dikarenakan Nabi Muhammad itu adalah orang yang merasakan bagaimana penderitaan anak yatim. Maka sampai disebutkan kalaupun ada orang yang dia memelihara anak yatim, mengasuh dengan sebaik-baiknya, maka dirinya akan masuk surga bersama Rasulullah yang sedekat ini. Memberikan isyarat kedekatannya dengan Rasulullah ketika masuk surga bagi orang yang dia memelihara anak yatim dengan kesungguhan, bukan hanya memberikan makan, tapi benar-benar mendidiknya dengan baik, sampai dia memang mampu untuk bisa menghidupi dirinya. Berikutnya yang ketujuh, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai orang yang tersesat lalu dia memberikan petunjuk. Disebutkan dalam tafsir As-Sam'ani disebutkan, tetapi tafsir yang dipilih untuk ayat ini bahwa tersesatnya beliau adalah karena dahulu belum tahu tentang iman dan Islam. Jadi ini ada beberapa penafsiran. Ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah tersesat ini adalah ketika Rasulullah pernah tersesat di jalan, di jalan suatu daerah. Ada yang berpendapat demikian. Tapi pendapat yang insyaallah paling kuat begitu, yaitu yang dimaksud adalah ketika Rasulullah itu belum mengenal tentang iman dan Islam. Tapi bukan dimaksud Rasulullah ketika itu melakukan kesyirikan ataupun kemaksiatan, tidak. Rasulullah terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari kemusyrikan. Walaupun dalam kondisi beliau belum diangkat menjadi nabi. Jadi maksud tersesat ini bukan tersesatnya bagaimana orang-orang kafir Quraisy jahiliyah pada saat itu, tapi yang dimaksud ini ketika beliau belum mengenal Islam dan iman dan Islam.
Ya, sebagaimana disebutkan pada surah Asy-Syura ya, ayat 52 disebutkan, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, beliau tidak tahu namanya Al-Quran dan tidak tahu namanya iman ya. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dan dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi yang dimaksud dhalin ya, dhal di sini kesesatan adalah bukan melakukan kemaksiatan maupun kesyirikan. Ya, Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi pun sudah terhindar dari kemaksiatan maupun kesyirikan, terhindaran. Maka Rasulullah ketika mendapati kaumnya dalam keadaan kesyirikan dan bermaksiat macam-macam maksiatnya, okay, maka Rasulullah karena kekhawatiran beliau, prihatinnya beliau begitu, okay, maka beliau setiap malam beliau pergi ke gua Hira untuk menenangkan diri ya, untuk menenangkan diri. Ada keinginan untuk menyampaikan tapi bingung beliau begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama di gua Hira. Yaitu apa? Wahyu pertama Pak Bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai kepada ayat yang kelima. Ya, ini baru Allah Subhanahu wa taala memberitahu apa itu iman, apa itu Islam. Ya, baru Rasulullah SAW berani untuk mendakwahkannya dikarenakan pemahaman yang sudah diberikan pada Nabi Muhammad SAW dan menyuruhkan dakwah kepada kaumnya yang sudah tersesat, yang sudah keluar dari milah Ibrahim, keluar dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk mendakwahkan kembali kepada ajaran nenek moyang mereka yang awal, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pada sebenarnya. Okay. Berikutnya wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Nah, ini disebutkan bahwa awal mulanya Nabi Muhammad itu ya dalam keadaan miskin. Ya. Meskipun Nabi hidup menumpang pada Abu Thalib, tetapi Abu Thalib juga miskin. Jadi pamannya juga termasuk miskin, walaupun anak dari pembesar Quraisy. Ya. Dan memang kerjanya adalah berdagang. Dan ketika Nabi Muhammad SAW itu masa mudanya, beliau selalu mengembalakan kambing orang-orang Mekah ya, untuk membantu pamannya. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang awalnya beliau itu miskin, tidak memiliki apa-apa, Allah pertemukan Nabi dengan Khadijah. Khadijah siapa Ibu, Bapak? Istri Rasulullah SAW. Istri yang keberapa? Yang pertama. Okay. Khadijah binti Khuwailid. Okay. Beliau adalah termasuk wanita janda. Okay. Ada janda, dan wallah alam saya lupa ke janda keberapa karena memang sempat nikah juga cuma sekali. Tapi setelah janda beliau itu ya Khadijah, sebelum Nabi menikah dengan Khadijah sudah dilamar banyak laki-laki, dan yang lamar itu bukan orang biasa semua ya, punya kedudukan dan punya kekayaan pastinya ya, tapi semuanya ditolak oleh Khadijah, ditolak semua ya, nggak ada yang diterima ya. Salah satunya adalah Abu Jahal ya. Maka Abu Jahal ini sangat benci sama Rasulullah SAW ya, karena memang dari segi suku sudah berbeda dan saling bersaing begitu. Dan ketika masalah bahasa kita mungkin masalah asmara begitu ya mungkin ya. Nah itu Abu Jahal termasuk yang pernah mau melamar Khadijah tapi ditolak. Sedangkan Nabi Muhammad tidak perlu melamar tapi dilamar. Walaupun nanti akhirnya juga Nabi Muhammad yang melamar begitu ya. Tapi yang awalnya kelihatan mengejar yaitu Khadijah melalui dari pembantunya untuk menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan Nabi Muhammad terlihat ya akhlak yang mulia, terpercaya, al-amin
Nggih, maka ketika Nabi Muhammad itu dititipkan dagangan, nggih, karena memang Nabi Muhammad itu pernah bekerja sebelum nikah, itu bekerja kepada Khadijah. Ya, maka ketika beliau itu berdagang itu dengan kejujuran, dan beliau ketika berdagang itu pasti memberitahu, misalnya ada seorang yang mau beli dagangannya, begitu disampaikan benar-benar real kondisi barang yang mau dibeli. Kalau memang di situ ada yang rusak, disampaikan ada yang rusak. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika itu banyak orang yang suka ketika yang menjual itu Nabi Muhammad, laris terus. Ya, Khadijah tuh sampai bingung, ini kalau yang bawa Muhammad pasti laris. Banyak yang beli dikarenakan kejujuran yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pertama, ya. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ya Rasulullah bersahabat dengan Abu Bakar radhiyallahu an, dan Abu Bakar termasuk sahabat yang memiliki kekayaan yang melimpah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Ya, tapi sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Abu Bakar. Abu Bakar termasuk sahabat yang memang punya harta yang melimpah dan punya keahlian untuk mencari harta. Makanya ketika kalau kita lihat di riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad itu menyampaikan untuk bersedianya para sahabat untuk bersedekah, maka Abu Bakar termasuk yang mensedekahkan seluruh hartanya. Ya, semua hartanya disedekahkan. Ya, jadi cuma pakaian yang dikenakan saja harta yang dimiliki, yang lainnya disedekahkan untuk Islam. Dan Rasulullah biarkan, ambil. Ya, dan disebutkan juga ketika itu sahabat lain juga ada yang memberikan, tapi cuma setengah hartanya. Ya, dan berikutnya ada sahabat juga ingin mensedekahkan semua hartanya, tapi Rasulullah tahan. Ya, kenapa? Dikarenakan Abu Bakar ketika habis hartanya, besoknya sudah punya harta lagi. Itu Abu Bakar, saking pandainya beliau mencari, misalnya berdagang, begitu, bisnis, pinter. Ya, sedangkan sahabat satunya ingin mensedekahkan seluruh hartanya, jangan, kata Rasulullah, karena beliau tahu ini tidak mampu seperti Abu Bakar, begitu ya. Ini keutamaan dari Abu Bakar. Beliau memiliki harta, tapi beliau tidak tidak berat untuk memberikan kepada orang lain. Dan beliau termasuk orang yang dia membebaskan sahabat Bilal bin Rabah ketika mendapati beliau disiksa, ya. Dan itu Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya, ya, banyak. Nah, dan menjadikan beliau menjadi istilahnya berkecukupan ketika Allah pertemukan dengan Khadijah, ya, Allah pertemukan dengan Abu Bakar. Dan juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga mendapatkan ghanimah. Ya, ghanimah itu harta rampasan perang, ya, yang beliau dapatkan, dan beliau termasuk yang mendapatkan bagian yang besar. Walaupun beliau Nabi Muhammad SAW mendapatkan bagian itu, tapi Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, terlebih ketika di bulan Ramadan. Dan beliau itu setiap ada harta yang datang habis lagi, begitu nih. Karena memang ketika ada orang yang minta, beliau itu tidak mau kalau tidak memberikan. Ya, sampai harta yang dimiliki beliau habis, ya, untuk diberikan kepada orang lain. Ya, karena memang beliau juga merasakan jadi orang yang tidak punya. Beliau merasakan jadi seorang anak yang yatim, maka beliau bisa mengasihi anak yatim, ya. Dan beliau termasuk orang yang pernah merasakan susah, maka dia tahu rasanya jadi orang susah itu bagaimana. Begitu. Maka beda orang yang dia pernah merasakan susah, mana orang yang belum pernah sama sekali merasakan susah, berbeda. Ya. Maka pernah disebutkan saking sayangnya Rasulullah dengan anak kecil, apalagi anak yatim. Ya, ketika beliau itu punya pembantu anak kecil namanya Anas bin Malik. Ya. Dan beliau itu pernah begitu, ya, memerintahkan untuk Anas bin Malik itu membeli sesuatu, kalau nggak salah, ya. Membelikan sesuatu, tapi lama ditunggu Nabi Muhammad nggak kunjung datang. Lama berjam-jam ditunggu tapi nggak datang. Ternyata ketika Rasulullah mencari, Anas bin Malik baru main sama teman-temannya dan lupa membeli. Kalau kita posisinya bagaimana, Bu? Dimarah-marahin mungkin, ya. Posisinya karena dia sebagai
pelayan Nabi, nggih, pembantunya Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti kalau orang yang memiliki, apalagi kalau nganggapnya orang di bawahnya, kadang langsung menghardikan begitu. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah malah menanyakan, kamu main apa? Malah nggak dimarahin, tapi dia namanya anak kecil begitu, istilahnya kalau udah ketemu temennya sudah lupa kan, begitu tugasnya apa. Jadi ini yang bisa kita ambil faedahnya, bahwa Rasulullah juga orangnya pertama tidak mudah marah dengan kondisi tersebut, dan beliau termasuk orang yang menyayangi anak kecil, tapi orang yang anak yang yatim. Berikutnya yang ke-9, fa ammal yatima fala taqhar. Disebutkan, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Sebagaimana dahulu engkau yatim. Nabi Muhammad SAW yatim. Nabi Muhammad kondisi yatim dulu, Nah, Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dalam keadaan yatim, Allah menjaga beliau. Maka disebutkan dalam riwayat hadis, ana wa kafilul yatim, ini tadi kami sebutkan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa qala bi isba'ihi sababati wal wusta. Jadi aku dan orang yang mengurus anak yatim berada di surga seperti ini. Jadi antara jari tengah dengan jari telunjuk berdekatan. Ini isyarat bagi siapa saja yang dia memelihara anak yatim. Ini bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada anak yatim, karena beliau juga pernah merasakan jadi anak yang yatim. Berikutnya yang ke-10, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang minta-minta janganlah engkau menghardiknya. Sebagaimana dahulu engkau tersesat, tidak mengerti akan ilmu dan iman, maka jika ada orang yang meminta bertanya ilmu kepadamu, maka janganlah engkau menghardiknya. Tetapi lembutlah kepadanya dan berikanlah ilmu kepadanya. Maka ini disebutkan bahwa ketika ada orang yang bertanya tentang ilmu, maka jawablah dengan baik, dengan lembut. Jangan sampai kita menghardiknya. Ini secara khusus. Walaupun ini bisa berkaitan dengan keumuman, kalaupun ada orang yang meminta-minta, maka jangan kita menghardiknya. Sebagaimana Rasulullah SAW, pernah beliau ditanya suatu hal yang bagi kita mungkin aneh, tapi Rasulullah menjawabnya dengan baik, tidak langsung marah-marah misalnya. Kalau sekarang mungkin gampang nyesat-nyesatkan dan begitu, tapi beliau tidak. Bayangkan ada seorang pemuda bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Kalau kita yang dikasih kayak gitu gimana? Marah-marah pasti. Kamu tuh gak tahu. Rasulullah tidak. Rasulullah ngasih analogi, memberikan perumpamaan. Jikalau misalnya ibumu yang dizinai, kalaupun misalnya saudarimu yang dizinai, istrimu yang dizinai, bagaimana perasaanmu? Maka ketika itu orang itu berpikir, oh ya, ternyata apa yang dilakukan itu tidak benar. Tidak perlu langsung langsung kasih dalilnya, haramannya gitu, tapi ada cara-cara lain yang membuat orang itu bisa mendapatkan jawaban, apalagi tanpa menggunakan kekerasan atau cara yang kasar begitu. Maka ketika ada orang yang bertanya suatu hal yang mungkin bagi kita suatu hal yang aneh mungkin, tapi bagi kita baiknya adalah merespon dengan kelembutan, dengan baik, husnudzon dulu. Janganlah tiba-tiba langsung suudzon, tiba-tiba begitu menanyakan suatu hal dengan jawaban yang kurang mengenakan. Yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Disebutkan ada 3 pendapat tentang yang dimaksud dengan nikmat dalam ayat ini. Yang pertama, yang dimaksud dari nikmat ini, dari ayat 11 ini, nikmat kenabian, sehingga makna nyatakanlah, yaitu serulah manusia untuk mengimani kenabianmu. Yang kedua, nikmat Al-Quran, sehingga maknanya yaitu bacakan Al-Quran kepada
manusia. Yang ketiga adalah nikmat secara umum. Ya, nikmat secara umum. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Sam'ani rahimahullah. Beliau menyebutkan jika ini berkaitan dengan nikmat secara umum, karena memang dianjurkan untuk kita menyampaikan kenikmatan yang kita rasakan. Yeah. Yang pertama adalah yang ketika kita hendak menyebutkan nikmat yang kita alami, kita rasakan kepada orang lain, yaitu dengan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, kalau jika kita ingin menceritakan kepada orang lain, mengabarkan nikmat yang kita rasakan, yaitu dengan menyertakan kepada orang yang terpercaya, amanah. Agar apa? Agar terhindar dari orang yang dengki, agar orang yang iri, hasad kepada kita. Walaupun secara hukum asalnya begitu nggih, itu boleh kita menyatakan, istilahnya menyatakan nikmat yang kita rasakan kepada orang lain. Ya. Tapi dikhawatirkan suatu hal yang terjadi, yang mudarat yang terjadi, misalnya orang itu punya hasad dan sebagainya, maka kita pilih-pilih mana yang perlu kita sampaikan kepada orang yang tepat. Ya. Walaupun secara umum ya pastinya namanya orang ya, tidak ada yang bisa kita ketahui apakah dia hasad ataupun tidak. Ya, kalaupun misalnya kita meyakini di nomor yang kita simpan orang-orang yang baik, langsung kita mungkin posting begitu nggih nikmat yang kita rasakan, ya monggo nggih untuk disampaikan kalau memang kita yakin orang tersebut orang-orang yang amanah dan terhindar dari namanya hasad. Kalaupun khawatir akan terjadi demikian, maka baiknya kita hindari. Dan ini juga seruan kepada orang-orang yang memang dia punya kelebihan dari harta. Maka Rasulullah juga dalam riwayat sebutkan, Rasulullah tidak suka orang yang Allah berikan harta tapi dia berpenampilan seperti orang yang tidak punya harta. Nggih. Bukan jadi langsung pakai baju pakai lapis emas nggih. Bukan maksud itu maksud saya. Nggih, maksudnya kalaupun dia punya harta, maka tunjukkanlah dia sebagai orang yang punya. Nggih. Bukan tiba-tiba dia punya harta yang banyak tapi pakai pakaian-pakaian yang memang sengaja dengan pakaian yang tidak layak, mungkin lubang-lubang dan sebagainya. Maka tunjukkanlah nikmat yang Allah berikan kepadamu dengan kondisimu itu, dengan pakaian kita atau dengan gaya hidup kita, selama itu tidak sampai pada derajat bermewah-mewah atau menampakkan ujub atau sombong dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi boleh begitu nggih. Misalnya kita punya uang lebih, boleh nggak hukumnya beli mobil yang mahal mewah, Lamborghini misalnya? Boleh, monggo. Ya, tapi kalau belinya 10 nggak dipakai, mending nggak usah. Atau niatnya beli Lamborghini niatnya untuk nampakkan kekayaannya. Oh, kalau saya itu orang punya, begitu. Ya, maka itu dihindari. Ya, tapi kalau untuk istilahnya kita gunakan dengan baik, ya, atau yang hal-hal yang bermanfaat, maka itu boleh. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan apa yang kami sampaikan, dikarenakan kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu dari kami pribadi, dikarenakan kedangkalan ilmu yang kami miliki. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.